Reza menemukan amplop itu lebih dulu. Kertas krem pinggirannya perak. Tidak ada nama, tidak ada alamat. Hanya satu simbol jam dengan jarumnya berputar liar. Di dalamnya sebuah kartu. Kaligrafi hitam mengumumkan waktu dan tempat tengah malam stasiun Kota Tua. Reza merinding. Stasiun Kota Tua sudah terbengkalai selama beberapa dekade. Apa yang menantinya di sana? Apa ini lelucon salah kirim? Namun gambar jam itu seperti terbakar di benaknya. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ini lebih dari sekadar undangan biasa. Ini seperti panggilan, menariknya menuju takdir yang tidak diketahui. Menjelang malam, Reza mendapati dirinya tertarik ke stasiun, seperti mengingat ke api yang berkedip-kedip. Stasiun hitam tampak di hadapannya. Siluet seperti kerangka di langit yang diterangi bulan. Aspal retak, rumput liar tumbuh di antara rel yang terlupakan. Udara terasa berat dengan aroma debu dan pembusukan. Jam di menara utama yang beku selama beberapa dekade tiba-tiba berputar kembali. Tengah malam, jantung Reza berdebar kencang. Tempat ini seperti waktu berhenti di sini. Hening, bahkan suara jangkrik pun tidak berani memecah kesunyian. Dia sendirian. Atau begitulah yang dia pikirkan. Gemuruh jauh, desisan uap yang pelan membelah keheningan. Dari ujung rel, sebuah cahaya muncul. Semakin lama semakin terang. Sebuah kereta muncul dari kegelapan. Kereta itu seperti peninggalan masa lalu. Kayu mahoni yang dipoles berkilau di bawah lampu stasiun yang redup. Gumpalan uap putih mengepul dari mesinnya, membisikkan kisah perjalanan yang terlupakan. Reza ragu-ragu. Ini gila. Namun, kekuatan tak terlihat mendorongnya maju. Lebih dekat ke kereta dan tarikan misterius yang dipancarkannya. Ini tidak mungkin nyata, tapi aku harus tahu. Kereta itu berhenti mendadak. Seorang kondektur dengan seragam rapi muncul. Matanya tua dan bijaksana, sepertinya menatap Reza. Suaranya serak karena jarang digunakan. Reza melihat kembali ke kota, lalu ke kereta. Dua jalan, satu yang familiar, yang lain diselimuti misteri. Dia memilih yang tidak diketahui. Gerbong kereta dipenuhi cahaya yang menakutkan. Kursi beludru, perlengkapan kuningan yang dipoles, lampu gas berkedip-kedip lembut, dan orang-orang. Penumpang berpakaian dari era yang berbeda, wajah mereka terukir dengan cerita yang tak terungkap. Seorang wanita muda dengan gaun flapper duduk di sebelah seorang samurai. Tangannya bertumpu pada katananya. Di seberang mereka, seorang pria dengan jumpsuit futuristik berdebat dengan seorang sarjana abad pertengahan. Siapa orang-orang ini? Suara tersiap kolektif muncul saat Reza masuk. Semua mata tertuju padanya. Dia merasakan tangan di bahunya. Itu adalah sarjana itu. Matanya berbinar-binar dengan rasa ingin tahu. Selamat. Great village behind me swung to Is that pendulum around his head to Scrag inspired Twitter. Kepala pusing, kereta pilihan. Apakah itu yang disimbolkan oleh jam itu? Nek. Dia melihat pintu-pintu yang berjajar di gerbong. Masing-masing merupakan pintu masuk ke realitas yang mungkin. Harus mulai dari mana? Dia mendekati salah satu pintu secara acak, ditarik oleh kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Sarjana itu tersenyum sedih. Reza berhenti, tangannya melayang di atas gagang pintu. Keraguan menerotinya. Apa benar-benar bisa melakukan ini? Tapi kereta itu bergerak maju, mendesaknya. Dengan napas dalam-dalam, dia mendorong pintu dan melangkah ke cahaya terang yang tumpah keluar. Pintu terbanting menutup belakangnya dengan suara dentang yang keras menyegel takdirnya. Dia mendapati dirinya di jalan yang ramai, udara tebal dengan aroma rempah-rempah dan suara-suara yang asing. Gedung pencakar langit yang menjulang tinggi menggantikan cakrawala kota yang dikenalnya. Orang-orang bergegas melewatinya. Wajah mereka kabur karena ketidakbiasaan. Di mana apa yang telah kupilih? Reza merasa bingung. Dia merogoh sakunya untuk mencari ponselnya, mencari sesuatu yang familiar. Tetapi ponselnya hilang, digantikan oleh perangkat ramping yang tidak dia kenali. Dia mencoba mengingat peristiwa yang membawanya ke sini, tetapi hanya menemukan potongan-potongan kabur dan terputus-putus. Kehidupan yang dikenalnya tampak memudar, digantikan oleh kanvas kosong. Hari berganti minggu. Reza mendapati dirinya menjalani kehidupan yang terasa asing sekaligus familiar. Dia memiliki pekerjaan yang dia kuasai,
Apartemen indah yang menghadap ke kota, teman-teman yang menyapanya dengan hangat. Namun ada kekosongan yang menggema di dalam dirinya. Kenangan mereka bukan milikku. Lelucon mereka tidak memiliki arti yang sama. Dia melihat sekilas kehidupan masa lalunya dalam mimpi. Rumah masa kecilnya, wajah orang tuanya, kehangatan tangan kasihnya di tangannya. Potongan-potongan ini jelas dan nyata hanya memperkuat perasaan terasing. Kehidupan yang telah dipilihnya adalah tiruan pucat, keberadaan pinjaman yang bukan miliknya. Suatu malam, ditarik oleh tarikan yang tak bisa dijelaskan, Reza mendapati dirinya kembali di stasiun kereta. Keheningan yang sama menakutkan, suasana kenangan yang sama terlupakan. Dia menunggu. Saat tengah malam, kereta tiba, peluitnya yang menyeramkan bergema menembus keheningan. Dia naik, aroma uap dan belulu yang familiar menyelimuti dirinya. Keversen non-acid. Sarjana Etipresi, tampaknya dipraying dengan pengertian Siddhartha's appearance. Memenuhi Quran. The man can theory. Apa yang terjadi di mana hidupku? Realitasku. Mata sarjana itu menyimpan peniran yang mengerikan. Seseorang buat sampai berjadi. Maha memilih untuk mengesensimu. Keputusasaan menyelimuti Reza. Dia adalah hantu, bayangan yang menghuni kehidupan yang bukan miliknya. Kehangatan kehidupan yang telah dia jalani terasa dingin dan hampa. Dia merindukan yang familiar, kenyamanan kenangannya sendiri, cinta yang telah dia tinggalkan. Dia memohon kepada sarjana itu, memintanya untuk kembali, kesempatan untuk merebut kembali apa yang dicuri. Tolong, pasti ada jalan kembali. Aku harus mendapatkan kembali apa yang dicuri. Tetapi sarjana itu gelengkan bom sedih. Pilihan Skyward Scott, thank you. Kereta bergerak maju, membawa Reza semakin jauh dari semua yang dia tahu. Dia terjebak, seorang tahanan di dalam sangkar emas pilihannya sendiri, selamanya dihantui oleh kehidupan yang dicuri darinya. Kereta pilihan telah membawanya dalam sebuah perjalanan, tetapi itu adalah perjalanan tanpa jalan kembali.